Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Budia dan teman-teman. Pada hari ini, saya menyampaikan topik tentang kolaborasi. Di sini ada pelatihan untuk membangun kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu kegiatan di mana ada kerjasama antara individu ataupun dengan kelompok. Jadi kolaborasi ini adalah berbagai gagasan dan kreativitas dari masing-masing seseorang yang disatupadukan untuk membangun suatu tujuan. Yang pertama, ajari orang untuk mendengarkan bukan bicara. Cara mendengarkan yang pertama yaitu ajukan pertanyaan yang luas. Kita memberi beberapa pertanyaan agar si pembicara itu menjawab agar kita juga tahu wawasan-wawasan apa yang kita dapat. Yang kedua, fokus pada pendengar bukan diri sendiri. Jadi, ketika kita sudah mengajukan pertanyaan, kita juga harus fokus pada pembicara tersebut. Yang ketiga, melakukan self-check, artinya melakukan koreksi diri. Apakah kita benar atau kita salah. Yang keempat, menjadi nyaman dalam diam. Diam bukan berarti kita tidak berkomentar ataupun kalah, tapi dalam hal ini, diam itu berarti menghormati pendapat orang lain dan menghargai orang lain. Yang kedua, latih orang untuk melakukan praktek empati. Yang pertama, perluas pemikiran orang lain. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada orang lain dan ketika orang lain itu menjelaskan, berilah kesempatan agar pemikiran-pemikiran orang tersebut dapat diperluas dan dapat kita mengerti. Yang kedua, perhatikan yang terucap. Kebanyakan orang selalu memperhatikan yang terucap, tetapi di sini kita harus selalu memperhatikan yang tak terucap. Jadi, belajar membangun kolaborasi memang itu tidak mudah dan gampang. Tapi di sini kita diajarkan untuk ajari orang untuk mendengarkan, bukan bicara. Dan yang kedua, latih orang untuk melakukan praktek empati. Dan selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, membuat orang lain nyaman dengan umpan balik. Kolaborasi yang baik melibatkan proses pemberian dan penerimaan umpan balik dengan baik. Nah, di sini ada metode yang dapat membantu penerimaan dan pemberian umpan balik dengan baik. Yang pertama, diskusikan secara terbuka keinginan memberikan umpan balik. Yang kedua, beri umpan balik tentang perilaku seorang lain secara langsung, spesifik, dan bisa dijalankan. Yang ketiga, berikan umpan balik tentang umpan balik. Yang keempat, tambahkan plus ke ide orang lain. Yang kelima, berikan coaching langsung. Jadi, ada cara untuk melakukan umpan balik yang lebih nyaman kepada orang lain. Dan ini dapat dilakukan dalam kolaborasi. Yang berikutnya, ajari untuk menjadi pemimpin dan pengikut. Yang pertama, tingkat kesadaran diri. Jadi teman-teman, di sini tingkat kesadaran diri itu sangat penting. Ketika kesadaran diri itu tumbuh di dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan sadar apa yang harus dia lakukan dan kerjakan, tidak menunggu untuk disuruh. Yang kedua, belajar mendelegasikan. Jadi di sini kita diajarkan untuk kayak memutuskan sesuatu atau memerintah seseorang. Nah, komitmen yang bisa saya ambil dari topik ini yaitu di mana kita sebagai diri sendiri harus bisa membangun inti-inti dari topik kolaborasi seperti belajar untuk mendengarkan bukan hanya berbicara, belajar membangun empati, dan belajar membuat umpan balik dengan baik, dan belajar menjadi pemimpin. Ketika kolaborasi yang kita wujudkan itu dapat terwujud dengan baik, maka hasilnya akan lebih baik. Jadi, teman-teman, ayo kita sebagai mahasiswa yang cerdas dan humanis, kita bangun kolaborasi dengan niat baik dan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di perilaku keorganisasian ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi.